Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel saya. Dan hari ini kita akan bincang-bincang dengan Pak Kris. Selamat pagi Pak Kris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Kris adalah seorang pensiunan. Jadi beliau sudah pensiun dan akan berbagi pengalaman untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua ya. Saya panggilnya Pak Kris gitu ya. Iya, Pak Kris pensiunan dari mana Pak? Saya pensiunan dari PNS DPK di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh ya, jadi dosen dulu Pak ya? Alhamdulillah. Oke, dosen. berarti sekarang sudah memasuki dunia baru ya? Masa pensiun. Masa pensiun. Ya, oke. Selama masa pensiun ini kan berarti ada peralihan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu ya Pak ya. Oh, Mungkin bisa diceritakan dulu cara mengatasi masa peralihan dari sibuk menjadi mungkin agak santai di rumah gitu ya Pak. Mengatasinya dulu gimana? Ya, memang pensiun itu sudah kodrat. Tidak ada orang bekerja terus-menerus dan ada batas waktunya. Jadi hampir 2,5 tahun yang lalu saya memasuki purna tugas, ya saya terima dengan ikhlas bahwa saya sudah harus beristirahat dari segala aktivitas saya sebagai dosen, dan bahkan sebelumnya saya itu sebagai ketua sertifikasi guru rayon 41. Oh ya. Yang membawai 17 kabupaten kota. Kabupaten Banyumas. Dan sekitarnya. Oh, dan sekitarnya. Iya. Sampai Jawa Barat, bagian timur, bahkan sampai ke DIY. Oh iya, baik ya. Jadi tadi ada kalimat yang saya ambil bahwa pensiun itu memang sebuah kodrat dan kita semua akan mengalaminya kalau umur kita nyampe di usia pensiun. Usia pensiun tahun berapa tahun Pak waktu itu? Saya alhamdulillah menjalani aktivitas sebagai PNS selama 38 tahun 38 tahun 7 bulan. 7 bulan. Nah, terus pensiun tahun 2022. Ya otomatis saya harus bisa menerima itu semuanya dan meninggalkan segala aktivitas saya selama belum pensiun, memasuki dunia baru. Rasanya gimana Pak? Rasanya? Ya sebulan sampai sekitar 3 bulan pertama itu karena belum menemukan komunitas lagi yang baru, rasanya itu kok kita nggak bisa mengandalkan dengan komunitas sebelumnya, yaitu teman kerja, program studi, sefakultas, seuniversitas. Untuk saya terima itu, dan saya meyakini bahwa teman-teman pun pasti akan sibuk dengan pekerjaannya. Jadi sebulan sampai 3 bulan itu ya memang masih ada komunikasi terus. Tapi saya sudah menyadari bahwa tidak mungkin saya bisa berkomunikasi terus sementara mereka masih bekerja, aktif, saya sudah tidak. Sehingga akhirnya saya dengan penuh kebulatan hati saya harus bisa mencari kesibukan baru maupun batiniah. Iya, baik. Kesibukan baru, dan alhamdulillah saya makin aktif di takmir masjid dekat rumah saya, Masjid Nurussalam, dan saya bisa menemukan komunitas baru baru yang betul-betul saya sampai sekarang ini saya rasakan itu
justru menyemangati saya dalam menjalani masa pensiun. Oh ya, baik ya. Jadi setelah pensiun ada sebuah komunitas yang malah diikuti dan membuat semangat baru dalam hidup gitu Pak. Iya, Kalau boleh tahu komunitas apa Pak? pertama di jamaah masjid. Ya. Itu karena di situ ya kami terlibat banyak kegiatan di masjid, mulai dari bersih-bersih masjid, ya, kemudian ya berbincang-bincang tentang masalah keagamaan, gitu. Terus dan ternyata di situ ada hal yang tidak kami duga. Misalnya? Kami masuk bersama-sama dengan teman-teman yang sudah lebih dulu bergelut atau menyenangi aktivitas berkendaraan motor khususnya. Bukan motor gede, motor biasa, ya, yang itu bisa membuat pikiran jadi fresh lagi. Oh ya, jadi itu hobi yang tersalurkan gitu Pak ya? Alhamdulillah. Ya, betul. Berarti itu komunitas motor? Komunitas motor. Oke, bergabung dengan komunitas motor dan salah satu kegiatannya adalah? Touring. Touring? Iya. Oh, Bapak masih sanggup untuk touring Pak? Alhamdulillah masih. Ya. Masih sanggup untuk touring antar kota atau di wilayah saja, di kota itu saja, dalam kota? Antar kota. Oh, di antar kota. Ya, terjauh dari mana ke mana Pak? Ya bisa 150 kilo 150 kilometer. Iya, sekali jalan. Sekali jadi, jalan. Kalau PP ya berarti bisa 300 ya. Dan yang sudah pernah dilakukan dari kota mana ke kota mana Pak? Dari Purwokerto kami pernah ke Guci, ke Sagara View, ke Lumbir, ke Wanareja. Jadi kami menyusuri daerah-daerah yang ada istilahnya sambil tadabbur alam, kita melihat kondisi-kondisi ciptaan Allah luar biasa. Iya. Ya, kita selusuri itu lewat jalan perkampungan. Jadi bukan lewat jalan besar, jalan utama gitu, tidak. Dan itu rata-rata di klub kami itu usianya sudah di atas 65, bahkan yang di atas 70 tahun banyak. Ada ya? Iya. 73, 72, 71 banyak. Jadi sangat menginspirasi kita. Kalau kita udah pensiun, bukan lalu berhenti aja di rumah, bergabung dengan masyarakat di takmir masjid dan juga bergabung dengan komunitas apa aja yang sesuai dengan passion kita. Dan kebetulan Pak Kris passionnya adalah di kendaraan bermotor. Jadi touring, jalan-jalan, dan masih ada lagi komunitas yang lain mungkin? Ya kalau komunitas itu, kemudian di samping itu saya punya kesibukan sendiri, membersihkan, menanam bunga-bunga di rumah, karena sekeliling rumah saya itu masih ada lahan yang cukup untuk merawat tanaman. Setiap hari saya lakukan pagi dan sore. Iya, jadi jangan berhenti untuk berkarya, gitu ya. Terus berkarya dimanapun, kapanpun bisa dan dalam bentuk apapun ya. Begitu aja. Tapi ada satu pertanyaan terakhir, Bapak mungkin ada nasihat atau apa saja kata-kata untuk mereka yang baru aja pensiun atau mau pensiun menjelang usia pensiun. Silakan kata-kata tentang pensiun. Ya, jadi bagi teman-teman yang akan memasuki masa pensiun, masa purna tugas, sudah harus bisa menata hati untuk menerima pensiun itu dengan ikhlas. Karena banyak yang merasa ketika akan pensiun atau masuk pensiun itu ada satu beban yang orang sering menyebutnya dengan post power syndrome.
Jangan sampai itu rasa. Jadi kita harus sudah ikhlas menyadari bahwa saya sudah waktunya harus pensiun, meninggalkan pekerjaan yang rutin sudah kita lakukan, entah itu di bidang ilmiah maupun seni dan sebagainya. Gitu. Jadi bekal utama kuncinya sebetulnya di situ. Ya. Karena banyak yang merasa bahwa, aduh nanti kalau saya pensiun bagaimana? Dan ini yang harus kita pegang bahwa tidak perlu kita risau dengan itu, terima saja itu dengan pensiun itu dengan ikhlas. Iya, oke. Baik, terima kasih Bapak ya. Intinya adalah terima pensiun dengan ikhlas dan tidak pernah ada post power syndrome dalam kehidupan setelah pensiun. Sangat menginspirasi Bapak. Terima kasih atas bincang-bincang hari ini dan semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Asti yang telah mengingatkan kembali bagaimana saya masuk ke fase pensiun ini. Iya. Terima kasih.